Bayangkan sebuah kota tua yang tengah terlelap. Damaskus, ibu kota Suriah yang bersejarah, tiba-tiba terbangun oleh gemuruh ledakan. Langit malam memerah. Suara sirene meraung bersahutan. Asap hitam mengepul dari sebuah gedung yang selama ini dikenal sebagai pusat pertahanan strategis negara. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari waktu Damaskus. Kebanyakan warga sedang terlelap. Tapi di langit sebelah barat, suara gemuruh pelan mulai terdengar. Beberapa detik kemudian, langit berubah merah menyala. Sebuah ledakan besar mengguncang kawasan Meseh, lokasi markas militer strategis Suriah. Saksi mata mengatakan, mereka mendengar suara dentuman keras yang membuat kaca-kaca rumah pecah. Beberapa bahkan melihat kilatan cahaya dari kejauhan, diikuti oleh kobaran api yang menjulang tinggi ke udara. Dalam waktu singkat, petugas pemadam dan ambulans berdatangan. Jalan-jalan utama menuju lokasi ditutup total. Pihak berwenang langsung mengamankan area dan mencegah warga mendekat. Pagi harinya, media lokal dan internasional mulai mengabarkan bahwa target serangan adalah gedung utama Departemen Pertahanan Udara Suriah. Serangan itu diklaim berasal dari rudal udara ke darat yang ditembakkan oleh pesawat tempur Israel dari wilayah dataran tinggi Golan. Hingga saat ini, seperti biasanya, Israel tidak memberikan komentar resmi. Tapi rekaman dari satelit memperlihatkan bahwa gedung tersebut mengalami kerusakan parah, dengan bagian atas runtuh total dan beberapa area terbakar habis. Namun, pertanyaan besar pun muncul mengapa gedung itu menjadi target? Beberapa analis militer percaya bahwa tempat itu bukanlah sekadar markas biasa. Di dalamnya, tersimpan sistem radar mutakhir dan jaringan kendali untuk rudal-rudal jarak menengah milik Suriah. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa konsultan asing dari pihak-pihak pendukung Damaskus sedang berada di dalam saat serangan terjadi. Apakah Israel memang menargetkan individu penting atau justru ingin mengirimkan pesan lebih besar? Yang jelas, serangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan. Ia membakar harga diri dan martabat Suriah sebagai negara berdaulat. Dan respons dari Damaskus pun segera muncul dingin, tegas, dan penuh makna. Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa agresi ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalimat mereka terdengar diplomatis. Namun di balik itu tersembunyi kemarahan dan peringatan yang sangat jelas. Balasan akan datang. Namun, seperti apa bentuk balasan itu? Dan kapan? Dunia pun mulai menahan napas. Setelah ledakan mengguncang Damaskus, dunia mulai menyoroti lebih dalam gedung yang menjadi sasaran. Dari luar, bangunan itu tampak seperti kantor pemerintahan biasa. Namun, bagi kalangan intelijen dan militer, tempat itu adalah pusat kendali yang menyimpan berbagai rahasia penting militer Suriah. Beberapa hari setelah serangan, citra satelit menunjukkan kerusakan serius di sisi barat gedung. Terlihat jelas bahwa sistem radar dan antena komunikasi di atap telah hancur. Namun bukan hanya bangunannya yang menjadi perhatian, melainkan fungsi dari tempat itu yang membuat semua pihak terkejut. Menurut laporan dari Lembaga Pengamat Militer Independen, gedung itu merupakan bagian dari jaringan koordinasi pertahanan udara Suriah. Dari sinilah sistem rudal S-200 dan Pansir S-1 dikendalikan, termasuk juga pusat pengawasan drone dan intelijen sinyal di kawasan barat negara itu. Lebih dari itu, tempat ini disebut-sebut sebagai titik temu rahasia antara petinggi militer Suriah dan sejumlah penasihat asing. Dalam beberapa tahun terakhir, lokasi ini dikaitkan dengan pengelolaan logistik persenjataan yang dikirim dari luar negeri melalui jalur darat Irak dan udara Iran. Meskipun Suriah tak pernah mengonfirmasi peran strategis gedung itu, namun reaksi cepat militer mereka usai serangan memperkuat dugaan bahwa bangunan tersebut memang sangat vital. Sejumlah analis menyebut bahwa serangan ini bisa jadi merupakan tindakan preemptive dari Israel. Maksudnya, sebuah langkah pencegahan terhadap potensi ancaman di masa depan. Sejak lama, Israel telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mentoleransi penguatan senjata canggih oleh musuhnya di perbatasan utara. Namun pilihan target kali ini mengejutkan banyak pihak. Biasanya,
Israel menyerang konvoi senjata atau gudang amunisi di perbatasan, bukan gedung utama militer di jantung ibu kota. Langkah ini dianggap sebagai eskalasi yang berani dan berisiko. Pihak Suriah menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan nasional. Sementara itu, Rusia sebagai salah satu mitra militer Damaskus mulai angkat bicara dan mengecam serangan tersebut, meski tidak secara langsung mengancam Israel. Di tengah arus informasi yang simpang siur, satu hal menjadi jelas. Serangan ini bukan serangan biasa. Ini adalah pukulan langsung ke pusat saraf militer Suriah, dan pesan yang dikirimkan pun sangat jelas. Israel tak ragu mengambil tindakan drastis jika merasa terancam. Namun tindakan semacam ini selalu mengandung risiko besar. Karena setiap pukulan memiliki potensi untuk dibalas. Dan dari dalam Suriah, tanda-tanda persiapan untuk membalas mulai tampak. Beberapa sumber lokal melaporkan adanya peningkatan patroli di pangkalan militer. Radar-radar cadangan mulai diaktifkan. Sementara itu, sistem rudal jarak menengah digeser ke posisi yang lebih dekat ke perbatasan. Damaskus mungkin hancur di satu titik. Tapi semangat mereka belum runtuh. Di balik kerusakan, ada tekad yang perlahan mulai mendidih. Dan dunia kini mulai melihat bahwa Suriah tidak akan tinggal diam. Hari-hari pasca serangan, suhu politik dan militer di kawasan Timur Tengah meningkat drastis. Meski tak ada pengumuman resmi dari Suriah soal langkah berikutnya, namun gerakan pasukan dan perubahan siaga militer mulai terlihat jelas di berbagai wilayah. Media pemerintah Suriah mulai menayangkan cuplikan latihan militer, iring-iringan kendaraan tempur, serta pidato-pidato bernada tegas dari pejabat tinggi. Di layar kaca, jenderal-jenderal berseragam lengkap menyampaikan janji bahwa setiap tetes darah warga Suriah akan dibalas dengan kehormatan. Namun bukan hanya dalam tayangan publik. Di balik layar, sejumlah pergerakan senyap mulai dilakukan. Unit-unit pertahanan udara tambahan dipindahkan ke wilayah Daraa dan Quneitra, dua kota yang berada dekat dengan perbatasan Israel. Sumber independen dari Lebanon menyebutkan bahwa beberapa kelompok milisi bersenjata yang pro-pemerintah Suriah terlihat mulai berkumpul di wilayah pegunungan selatan. Mereka membawa peralatan berat dan drone taktis. Lebih mengejutkan, seorang analis intelijen asing menyebutkan bahwa sejak serangan terjadi, sistem komunikasi militer Suriah mengalami peningkatan trafik yang tidak biasa. Di antara kode-kode yang mereka tangkap, ada satu frasa yang berulang, titik guntur. Meski tak ada penjelasan resmi, banyak yang menafsirkan titik guntur sebagai kode operasi balasan. Mungkin bukan serangan terbuka berskala besar, tapi cukup untuk memberikan efek psikologis dan strategis. Israel pun menyadari bahwa mereka kini menjadi target. Sistem Iron Dome, yang biasanya aktif di wilayah Gaza dan sekitarnya, kini diperluas hingga ke utara. Pos-pos militer di sepanjang dataran tinggi Golan diperkuat. Drone pengintai tampak lebih sering berputar-putar di atas perbatasan, mencari tanda-tanda gerakan yang mencurigakan. Pihak militer Israel belum mengeluarkan pernyataan ancaman, namun mereka menyampaikan bahwa segala potensi serangan akan dibalas dengan kekuatan penuh. Ini menciptakan situasi siaga yang belum pernah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di tengah semua itu, masyarakat internasional mulai angkat suara. Sekjen PBB menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Uni Eropa menyarankan agar jalur diplomasi segera dibuka. Sementara itu, Amerika Serikat dan Rusia diam-diam melakukan komunikasi dengan masing-masing sekutu mereka di kawasan. Namun yang menarik, Suriah belum juga bergerak terbuka. Tidak ada rudal yang diluncurkan, tidak ada serangan balasan langsung. Tapi justru karena itu, ketegangan semakin tinggi. Karena semua orang tahu bahwa diamnya Suriah bukan tanda takut. Justru diamnya adalah sinyal bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan ketika waktunya tiba, dunia pun akan menyaksikan bahwa luka di Damaskus tak akan dibiarkan mengering tanpa tanda perlawanan. Langkah demi langkah yang dilakukan oleh Suriah mulai menampakkan bentuknya. Tapi bukan hanya wilayah Timur Tengah yang memperhatikan. Dunia kini mengarahkan pandangan ke kawasan yang selama bertahun-tahun tak pernah benar-benar damai ini. Kantor-kantor berita internasional terus menyiarkan perkembangan terbaru. Foto-foto satelit tentang kerusakan gedung pertahanan di Damaskus tersebar luas. Di sisi lain, gambar sistem rudal Iron Dome yang aktif di Israel menjadi simbol bahwa kedua negara kini tengah berada di ambang bentrokan besar. PBB pun bergerak cepat. Sebuah rapat darurat Dewan Keamanan digelar secara tertutup,
dengan agenda khusus membahas potensi eskalasi antara Israel dan Suriah. Beberapa negara anggota, seperti Prancis dan Tiongkok, menyerukan agar ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Uni Eropa menyarankan pengawasan udara bersama untuk mencegah kesalahan tembak. Sedangkan Rusia secara terbuka mendesak Israel agar menghentikan operasi udara sepihak, sementara juga memperingatkan Suriah untuk bersikap bijak dan terukur dalam merespons. Namun, di lapangan, tensi terus memanas. Tidak ada yang benar-benar mengendorkan pasukan. Justru kedua belah pihak tampak memperkuat posisi masing-masing. Israel mulai mengevakuasi sebagian penduduk dari wilayah-wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Sirene latihan perang dibunyikan di kota-kota seperti Safed dan Katsrin. Pemerintah lokal diminta mempersiapkan bunker dan stok logistik darurat. Sementara itu di Suriah, sebagian warga Damaskus memilih pergi ke kampung halaman di wilayah pedalaman. Mereka takut akan adanya gelombang serangan lanjutan, baik dari udara maupun melalui sabotase. Kondisi ini membuat banyak pengamat menyebut situasi saat ini sebagai krisis diam. Tidak ada tembakan yang dibalas secara langsung, tapi seluruh kawasan terasa tegang dan waspada. Semua menunggu, menanti siapa yang akan melangkah lebih dulu. Di balik semua ini, kekuatan besar dunia juga bermain. Iran dan Hizbullah mulai menunjukkan suara solidaritas terhadap Suriah. Sementara Amerika Serikat menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri. Dalam dunia diplomasi, ini seperti papan catur raksasa. Dan setiap pion yang bergerak bisa saja memicu domino panjang yang berujung pada bencana besar. Namun hingga kini, Damaskus tetap diam. Tak ada rudal, tak ada serangan, hanya diam yang semakin membuat dunia bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Suriah? Dan mengapa butuh waktu lama untuk membalas? Jawabannya mungkin akan datang dalam bentuk yang mengguncang. Karena seperti badai, ia tak datang dengan teriakan melainkan dengan keheningan sebelum guncangan yang besar. Ketika mata dunia terfokus pada permukaan, Suriah bergerak di balik bayang. Diam-diam, negara itu mulai mempersiapkan respons yang tak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dalam operasi senyap yang menyulitkan musuh membacanya. Di malam hari, konvoi militer bergerak tanpa lampu utama. Mereka berpindah dari pangkalan utama ke lokasi-lokasi tersembunyi di daerah pegunungan dan lembah terpencil. Beberapa sumber menyebut bahwa rudal-rudal jarak menengah telah dipindahkan ke posisi peluncuran di wilayah selatan dan tengah. Pesawat pengintai asing pun terus mengintai dari kejauhan. Namun militer Suriah kini memanfaatkan sistem kamuflase elektronik untuk menyembunyikan sinyal-sinyal radio mereka. Banyak dari pergerakan ini hanya bisa dideteksi oleh mata-mata satelit, yang hasilnya masih ditafsirkan secara terbatas oleh para analis. Bukan hanya senjata yang dipersiapkan. Dalam dokumen intelijen yang bocor ke media regional, disebutkan bahwa Suriah telah membentuk unit kecil dengan tugas khusus, menargetkan infrastruktur pertahanan Israel dari jarak jauh, termasuk pusat radar dan komunikasi militer di wilayah utara. Laporan lain menyebut bahwa beberapa pasukan elit telah bergerak menuju titik-titik rahasia di dataran tinggi Golan. Mereka dilengkapi senjata canggih, drone pengintai, serta rudal taktis dengan jangkauan sedang. Misi mereka bukan untuk perang terbuka, melainkan sebagai pemicu kejutan yang bisa mengubah peta konflik. Kode operasi itu terus disebut titik guntur. Nama ini muncul di berbagai laporan komunikasi terenkripsi, mengisyaratkan bahwa rencana pembalasan Suriah bukanlah tindakan spontan. Ini adalah strategi yang dirancang teliti, diam-diam, dan sangat terukur. Israel pun makin waspada. Peringatan level tertinggi dikeluarkan di wilayah utara. Sekolah-sekolah ditutup sementara. Pangkalan militer diberi instruksi untuk mengevakuasi perlengkapan sensitif ke bunker bawah tanah. Namun, yang paling membuat gelisah bukanlah persenjataan yang dipindahkan, tapi justru ketidakpastian. Karena Suriah belum menunjukkan tanda kapan atau bagaimana mereka akan membalas. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada tenggat waktu. Hanya persiapan dalam diam, dan ketegangan yang semakin menekan. Di medan geopolitik, ketenangan semacam ini adalah tanda paling berbahaya. Karena ketika musuh diam dan tak bereaksi seperti yang diharapkan, maka saat itulah mereka sedang mempersiapkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Damaskus mungkin terlihat hening dari luar. Tapi di dalamnya, roda kekuatan mulai berputar. Dan ketika semuanya siap, badai itu tak hanya akan menghantam Israel,
tapi bisa mengguncang seluruh dunia. Hampir 1 pekan berlalu sejak serangan yang menghancurkan jantung pertahanan Suriah di Damaskus. Tapi balasan yang dijanjikan belum juga datang. Dunia pun mulai terbagi dua. Yang pertama percaya Suriah tidak akan berani bergerak, dan yang kedua justru meyakini badai besar sedang menunggu waktu. Di Damaskus, suasana kota terasa aneh. Jalanan tetap ramai, toko-toko kembali buka, tapi semuanya dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. Tak sedikit warga sipil yang sudah menyiapkan tas darurat. Ada yang mulai menyetok makanan, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ketegangan terlihat dari mata-mata mereka yang penuh kecemasan. Pemerintah setempat tetap tenang dalam pernyataannya. Tapi saluran televisi nasional kini mulai rutin menayangkan lagu-lagu patriotik dan dokumentasi latihan militer. Bahkan, salah satu program malam hari menunjukkan potret para tentara muda yang berdiri gagah di bawah bendera Suriah, dengan sorot mata tajam menatap kamera. Di sisi lain perbatasan, Israel juga tidak tinggal diam. Mereka memindahkan sistem Iron Dome tambahan ke dekat kota-kota utara seperti Kiryat Shmona dan Naharia. Unit pasukan cadangan mulai disiagakan, sebagian bahkan dilatih ulang dalam sesi darurat. Bukan hanya itu. Israel juga melarang semua penerbangan sipil di wilayah udara utara dan memperketat pengawasan digital. Drone pengintai dikerahkan hampir 24 jam non-stop, mengamati setiap jengkal tanah Suriah dari ketinggian. Namun, tak ada peluru yang ditembakkan. Tak ada roket yang meluncur. Hanya malam-malam yang sepi dengan suara gemerisik angin di padang gurun, dan perasaan was-was yang menghantui setiap kepala. Salah satu surat kabar besar di Eropa menulis headline yang cukup menyentuh. Kedua negara ini saling menatap seperti dua singa yang siap menerkam, tapi tak ada yang ingin mengaum lebih dulu. Di balik ketenangan itu, pergerakan bawah tanah terus berlanjut. Sinyal-sinyal dari pusat komando militer Suriah menunjukkan lalu lintas kode yang semakin intens. Sebuah rekaman audio yang bocor bahkan menyebutkan bahwa titik peluncuran rudal telah dikalibrasi dan siap dalam hitungan jam. Beberapa diplomat asing mulai dievakuasi dari Damaskus ke Beirut. Mereka tak mau mengambil risiko jika situasi berubah dalam semalam. Dan malam itulah yang kelak akan disebut sebagai malam paling tenang sebelum guncangan besar. Karena di tengah diam dan kegelapan roda sejarah sedang bersiap untuk berputar sekali lagi. Pukul 2.13 dini hari waktu Israel Utara. Langit malam masih gelap ketika sirene peringatan berbunyi mendadak. Warga di beberapa kota perbatasan seperti Metula dan Kiryat Shmona berlarian menuju tempat perlindungan. Detik demi detik yang hening berubah menjadi dentuman keras. Suara ledakan terdengar di kejauhan. Beberapa rudal berhasil dicegat oleh sistem Iron Dome. Namun satu rudal berhasil lolos dan menghantam salah satu fasilitas logistik militer di dekat kota Ayelet HaSahar. Api langsung membumbung tinggi. Petugas darurat segera dikerahkan ke lokasi. Pihak militer Israel mengakui bahwa terdapat kerusakan serius, meski belum menyebut jumlah korban. Beberapa menit kemudian, siaran resmi dari televisi nasional Suriah muncul. Seorang juru bicara militer menyampaikan dengan suara tenang namun tajam. Ini adalah bentuk balasan yang terkalkulasi. Kami tidak mencari perang. Tapi kami tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran atas kedaulatan kami. Titik Guntur telah berbicara. Dunia langsung geger. Laporan darurat muncul di berbagai media internasional. Harga minyak mentah melonjak tajam. Indeks saham di Tokyo dan Eropa langsung goyah. Negara-negara besar mulai melakukan komunikasi darurat, mendorong pengendalian situasi agar tidak berkembang menjadi perang besar. Israel pun merespons. Dalam konferensi pers darurat, juru bicara militer mereka menyatakan bahwa tindakan balasan ini adalah eskalasi yang tidak dapat diterima, dan menyatakan kesiapan untuk meluncurkan operasi lanjutan jika serangan kembali terjadi. Namun, hingga siang hari waktu Timur Tengah, tidak ada aksi lanjutan dari kedua pihak. Para analis meyakini bahwa serangan yang dilakukan Suriah dirancang sangat terukur. Tidak menyerang warga sipil. Tidak mengarah ke ibu kota. Tapi cukup keras untuk mengirim pesan bahwa mereka mampu, siap, dan tidak gentar. Di tengah ketegangan ini, Rusia dan Amerika Serikat akhirnya turun tangan sebagai penengah. Mereka mendorong pertemuan tertutup antara para pejabat pertahanan dari kedua negara lewat jalur diplomatik. PBB juga mengirim utusan khusus untuk meredakan situasi. Sementara itu, suasana di Damaskus dan Yerusalem masih diselimuti ketegangan. Kedua bangsa ini, meski berbeda arah,
kini sama-sama menyadari satu hal, bahwa pukulan itu telah tiba dan dampaknya jauh lebih luas dari sekadar kehancuran fisik. Kini, dunia pun melihat bahwa Suriah bukan lagi negara yang hanya bertahan. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa membalas dengan cara yang mengejutkan, dalam waktu yang tak terduga. Dan dalam sunyinya langit yang kembali gelap setelah ledakan, dunia menyadari bahwa guncangan terbesar terkadang datang tanpa suara.